Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara soal tema yang lagi hangat di Indonesia saat ini, soal larangan nikah beda agama. Ya. Nah, belum lama ini Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran ya nomor 2 tahun 2023. Poin penting dalam surat edaran itu adalah meminta agar para hakim tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama. Dari sini kita dapat menduga ya bahwa uh, surat edaran ini lahir dari persoalan yang muncul ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi dan kependudukan. Nah, dalam pasal 35 huruf A juga penjelasannya di sana dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu dapat dicatatkan bila ada putusan pengadilan. Ya, artinya kalau ada orang yang nikah beda agama, pihak capil dia tidak bisa langsung memberi akte, mengeluarkan akte nikah, kecuali kalau sudah ada putusan pengadilan. Begitu, ya. Nah, dasar atau tujuan MA mengeluarkan surat edaran ini adalah untuk memberi kepastian dan kesatuan hukum dalam mengadili permohonan pencatatan perkawinan antar umat beragama yang berbeda agama dan kepercayaan. Ini tujuannya. Nah, apa yang diputuskan oleh MA itu mendapat tanggapan positif dari MUI. Ya, Majelis Ulama Indonesia mendukung surat edaran MA ini melalui Komisi Dakwah dan Ukhuwah. Ya, Khalil Nafis dia mengatakan bahwa apa yang diputuskan oleh MA ini merupakan wujud penghormatan MA terhadap ajaran agama-agama yang ada di Indonesia. Selain itu juga, surat edaran MA ini sesuai dengan konstitusi atau undang-undang yang ada di Indonesia. Nah, jadi kita dapat mencoba mengkritisi pendapat mereka ini. Sekarang saya mengajak Anda untuk melihat logika-logika sesat di balik pelarangan tersebut. Ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan bahwa larangan itu bertujuan untuk memberi kepastian dan kesatuan hukum. Yang menjadi anehnya, ya, kenapa kepastian dan kesatuan hukum itu hanya dicapai dengan melarang? Bagi kami, tidak selamanya kepastian dan kesatuan itu dengan melarang. Kepastian dan kesatuan hukum bisa juga dicapai dengan mengizinkan. Dan sayangnya kenapa MA tidak mengambil sikap mengizinkan? Toh, dengan mengizinkan bisa juga tercapai kepastian dan kesatuan hukum. Begitu. Logika lainnya dikatakan bahwa keputusan MA itu sebagai bentuk hormat terhadap ajaran agama-agama. Kita bisa bertanya, benarkah demikian? Ya, benarkah agama-agama itu merasa dihormati dengan keputusan MA tersebut? Gereja Katolik, agama Kristen Katolik jelas merasa apa yang diputuskan oleh MA tidak menghormati agama Katolik. Gitu. Jadi orang yang mengatakan bahwa keputusan MA itu sebagai bentuk hormat terhadap ajaran agama-agama yang ada di Indonesia tidak hanya sekedar mempertontonkan kebodohannya, tetapi juga dia mau berasionalisasi, ya, seolah-olah larangan nikah beda agama ini disetujui oleh semua agama, padahal belum tentu. Itu. Nah, itu ya. Yang berikutnya itu dikatakan bahwa larangan nikah beda agama
ini sesuai dengan konstitusi Indonesia. Ya, kita bisa bertanya juga, benarkah demikian? Konstitusi mana yang melarang? Karena kalau kita memperhatikan dasar dari konstitusi Indonesia itu adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ya, itu. Kalau kita membaca butir-butir Pancasila, khusus sila pertama, di sana terkandung muatan bahwa agama itu merupakan hak asasi setiap orang, bahwa setiap orang bebas memilih agamanya, ya. Jadi termasuk juga bebas untuk menikah. Konstitusi Indonesia memberi kebebasan kepada orang untuk memilih pasangan hidup. Gitu. Nah, jadi kalau dikatakan sesuai dengan konstitusi Indonesia, konstitusi yang mana, undang-undang yang mana yang melarang nikah beda agama, begitu, ya. Nah, jadi bagi kami keputusan MA dengan surat edaran itu ini merupakan cerminan butanya hati nurani. Karena apa? Karena MA menolak realita yang ada di Indonesia ini. Kita tahu negara Indonesia ini adalah negara yang majemuk. Ya. Dalam negara yang plural ini, pertemuan antar anak muda yang beda agama itu tidak bisa dihindari. Dan pertemuan itu bisa saja berujung pada niat untuk menikah. Jadi, menikah beda agama di sebuah negara yang plural ini tidak bisa dipungkiri. Ini adalah realita yang ada. Itu. Tetapi sayangnya realita ini ditolak. Sangat menarik kalau kita mendengar refleksi tanggapan dari Grace Natalia terkait dengan surat edaran MA ini. Ya, ini bisa dilihat di YouTube atau di channel Cokro TV. Nah, terakhir saya mau mengajak Anda untuk melihat bagaimana Gereja Katolik menyikapi nikah beda agama. Bagi Gereja Katolik, menikah itu adalah hak asasi manusia. Ya, setiap manusia bebas untuk menikah sejauh tidak dilarang oleh hukum. Nah, jadi menikah itu adalah hak asasi manusia dan hak itu bersifat kodrati, artinya melekat pada diri manusia karena dia manusia. Bisa saja hak itu pemberian dari Tuhan. Memang Gereja Katolik melarang umatnya untuk nikah beda agama. Larangan itu demi kepentingan untuk melindungi iman umatnya, ya. Tetapi larangan itu tidaklah mutlak. Bukan lantas berarti Gereja Katolik melarang orang untuk menikah, ya. Larangan nikah ini larangan dari gereja yang bisa dihapus dengan memohon dispensasi. Jadi dengan kata lain, Gereja Katolik masih membolehkan umatnya untuk menikah beda agama. Gitu. Jadi terkait dengan nikah beda agama, kita dapat melihat bahwa Gereja Katolik itu menghormati dan menghargai hak asasi manusia, khususnya hak menikah. Gereja Katolik menghormati dan menghargai kebebasan manusia, bahwa manusia bebas memilih siapapun sebagai pasangan hidupnya. Bahwa Gereja Katolik menghormati dan menghargai keberagaman. Ya. Nah, demikianlah tanggapan kami terkait dengan surat edaran Mahkamah Agung tentang nikah beda agama. Sekian dan terima kasih.